Tenang Nga, lo harus tenang. Apa yang lo lakukan udah bagus. Lo emang harus lebih percaya sama suami lo. Anga tampak berkali-kali menarik nafas dengan begitu dalam untuk menenangkan dirinya. Meski matanya berkaca-kaca dan tak bisa memungkiri kalau dia sebenarnya cukup terkejut dengan apa yang Mayang katakan. Tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Bukan karena dia percaya omongan Mayang dan tidak mempercayai suaminya. Tapi Anga benar-benar sedih karena ternyata banyak juga yang tidak menyukai pernikahannya dengan Aditya. Gue percaya sama Mas Adit Kak. Tapi, Mbak Mayang sepertinya masih berharap bisa kembali sama Mas Adit, karena dia bilang tujuannya dia pulang hanya karena Mas Adit. Tapi suami lo sendiri yang bilang kalau udah nggak ada hubungan apa-apa sama wanita itu kan Nga. Hubungan pernikahan lebih kuat daripada cuma mantan pacar. Posisi lo lebih tinggi dan nggak akan mudah dipisahkan gitu aja Nga. Jadi lo tenang aja ya. Caca terus berusaha menenangkan Anga yang pastinya terguncang saat ini. Biar bagaimanapun pasti rasanya sedih dan kesal karena mantan kekasih suaminya datang menemuinya dengan kata-kata yang menyakitkan. Iya Kak, aku tahu. Anga mengusap wajahnya dengan kasar. Anga juga berdoa di dalam hatinya semoga saja dia bisa melewati semua ini. Ya udah ayo gue antar pulang. Pasang sabuk pengamannya. Biar aku naik ojek aja Kak. Biar kamu nggak bolak-balik karena nganterin aku. Enggak, gue nggak akan biarin lo pulang dalam keadaan kalut kayak gini. Anga hanya bisa menurut. Dia sendiri juga tidak ada niatan naik ojek hari ini. Singkat cerita mereka telah tiba di rumah Aditya. Hari masih sangat terang saat ini, mungkin masih ada sekitar 1-2 jam lagi Aditya akan pulang. Mampir dulu Kak, lain kali aja deh Nga. Abis ini gue mau ke salon dulu soalnya. Ya udah deh, makasih banyak ya, sama-sama. Anga masuk ke dalam rumahnya. Hanya kamar yang menjadi tujuannya saat ini. Dia merebahkan badannya di ranjang tempat Aditya biasa berbaring di sana. Anga menghirup dalam-dalam bantalnya yang masih meninggalkan harum parfum Aditya yang tertinggal di sana. Rasanya begitu nyaman hingga membuat mata Anga mulai terasa berat dan perlahan mulai tertutup dan terlelap dalam tidurnya. Dia bahkan bisa melupakan soal kedatangan Mayang ke kampusnya tadi. Rasanya sudah seperti tidur bersama Aditya saat ini. Hari semakin sore hingga Aditya juga telah tiba di rumah. Pria itu buru-buru masuk mencari keberadaan istrinya. Pasalnya dari tadi Anga tidak membalas pesan darinya sama sekali. Ada rasa khawatir pada diri Aditya karena gak dapat kabar dari istrinya. Assalamualaikum Dek, sepi dan tak ada sahutan dari Anga. Aditya juga merasa heran karena pintu depan tidak terkunci. Dia melepas tas dan jaketnya sambil menuju ke kamar. Huff, Aditya membuang nafas lega ketika menemukan istrinya tertidur di kamar. Aditya yakin kalau Anga ketiduran karena Aditya melihat tas Anga tergeletak begitu saja di lantai, serta Anga yang masih mengenakan baju lengkap seperti saat pergi tadi pagi. Aditya ikut duduk di sana, di tepi ranjang tepat di bawah kaki Anga yang tidur dengan meringkuk. Kamu pasti kecapean Dek, Aditya memijat lembut kaki Anga, namun itu justru mengusik tidurnya Anga. Mas, Anga melihat Aditya dengan samar-samar karena matanya belum sepenuhnya terbuka. Putri tidur udah bangun, Mas udah pulang dari tadi. Anga mencoba untuk duduk sambil meraih tangan Aditya untuk menciumnya. Baru aja, kamu ketiduran ya? Iya Mas, maaf sampai nggak tahu Mas pulang. Nggak apa-apa, tapi lain kali kalau pulang kuliah dikunci sekalian pintunya. Jadi kalau ketiduran kayak tadi pintunya udah terkunci. Kalau misalnya ada orang masuk pas kamu tidur gimana? Iya Mas, maaf, sahut Anga dengan wajah sendu. Aditya tampak menangkap sesuatu yang aneh di wajah istrinya. Kamu kenapa? Apa yang mengganggu pikiranmu? Kamu sudah janji mau jujur sama Mas kan? Ayo cepat bilang sama Mas. Aditya menatap istrinya dengan lekat. Kalau Anga bilang, apa Mas nggak akan marah sama Anga? Enggak, makanya ayo jujur sama Mas. Kalau ada yang kamu sembunyikan lagi, Mas malah marah sama kamu. Mendengar ancaman Aditya itu justru membuat Anga menelan ludahnya ketakutan. Sebenarnya, apa yang dulu baut Mas Adit dan Mbak Mayang pisah? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini, Dek? Tadi, Mbak Mayang datang ke kampus ketemu sama Anga. Dia bilang kalau alasan dia kembali itu karena Mas Adit. Dia juga bilang kalau di antara kalian gak pernah ada kata putus jadi dia masih mencintai Mas Adit sampai sekarang. Jadi Mayang sampai datang ke kampus. Anga menunduk dengan sendu. Dari tadi dia terus meyakinkan hatinya untuk percaya pada Aditya tapi nyatanya dia tetap saja merasa sedih. Aditya menghadap ke arah Anga. Diambilnya kedua tangan Anga ke dalam genggamannya. Mas akan jelaskan semuanya biar nggak jadi salah paham lagi.
Tapi sebelumnya, apa kamu percaya apa yang Mayang katakan tadi? Anga mencoba untuk percaya sama suami Anga. Aditya tersenyum lalu mengecup punggung tangan Anga. Makasih karena kamu memilih percaya sama Mas. Aditya memilih mengorek luka lamanya lagi. Dia tidak ingin kedatangan Mayang mempengaruhi kehidupannya saat ini. Mas sama dia sudah benar-benar berakhir 5 tahun yang lalu dek. FLASHBACK-ON. Mayang, aku mohon, tetaplah di sini. Kita berjuang sama-sama di sini. Aku janji aku akan membahagiakan kamu. Aku nggak akan membiarkan kamu hidup susah. Aku akan bekerja keras untuk mewujudkan pernikahan impian kamu. Percaya sama aku Mayang, Aditya terus memohon pada Mayang yang sedang mengemas barangnya. Mau pakai apa Dit? Kamu cuma pegawai biasa dengan gaji yang nggak seberapa. Gaji kamu itu nggak akan bisa memenuhi kebutuhanku 5-10 tahun lagi. Kita nggak akan maju kalau kamu terus kayak gini. Aku udah capek hidup kayak gini dari dulu Dit, Mayang menatap Aditya dengan mengiba. Dia sepertinya benar-benar sudah lelah dengan hidupnya yang penuh perjuangan dari dulu. Kalau hanya itu kekhawatiran kamu, aku bisa cari kerja sampingan. Aku akan terus berusaha supaya bisa mendapat penghasilan tambahan. Aku yakin kita bisa hidup enak di masa depan. Tolong pikirkan lagi keputusan kamu. Aku nggak bisa jauh dari kamu Mayang. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu Dit. Tapi hidup nggak makan cinta. Kita butuh uang dan jabatan di dunia ini untuk dihargai. Aku nggak bisa hidup tanpa kemajuan dan tanpa masa depan yang jelas kayak gini. Sejak tadi Aditya menahan rasa sakit hatinya karena ucapan Mayang. Tapi kali ini dia tidak bisa lagi bersabar menghadapi Mayang. Jadi kamu meremehkan aku Mayang. Kamu bahkan tega merendahkan aku seperti itu. Aku bukan merendahkan kamu, tapi hidup kita memang seperti ini kenyataannya. Aditya tak percaya jika wanita yang dia cintai tak pernah menghargai setiap usaha yang Aditya lakukan untuk membahagiakan Mayang. Kali ini aku mohon jangan cegah aku. Waktu 5 tahun gak lama Dit. Aku janji kalau aku bakalan setia sama kamu. Oke, kalau itu keputusan kamu. Silahkan pergi dan hubungan kita berakhir saat ini juga, atau tetap di sini merajut mimpi kita sama-sama. Aditya memberikan pilihan itu di ujung keputusasaannya pada Mayang. Maafkan aku Dit, FLASHBACK-OFF. Perasaan Mas sudah hilang sejak itu. Mas sama sekali tidak pernah lagi mengharapkan dia kembali. Bagi Mas, kembalinya dia ke sini bukan berarti apa-apa lagi. Jadi Mas mohon sama kamu, tolong jangan dengarkan orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan kita. Bisa kan Dek? Rasanya lega setelah mendengarkan penjelasan Aditya. Apa yang Aditya katakan dengan sikap Aditya pada Mayang lebih masuk akal daripada apa yang Mayang katakan. Anga bersyukur karena dia mengambil langkah yang tepat untuk meminta penjelasan langsung pada suaminya. Iya Mas, insya Allah. Makasih Dek, Mas senang kamu mau terbuka seperti ini sama Mas. Waktu makan siang telah tiba. Waktu yang selalu dinanti-nanti Aditya di waktu kerjanya. Itu semua hanya karena dia ingin cepat-cepat membuka bekal dari istrinya. Bekal yang selalu saja membuatnya bahagia ketika membukanya untuk pertama kali. Anga begitu pintar mengisi kotak makan siangnya. Nasi dan lauk serta sayurnya sering ditata dengan rapi kadang juga dihias dengan indah menurut Aditya. Ini bukan yang dihias karakter-karakter lucu seperti bekal anak-anak ya. Tapi Anga benar-benar bisa membuatnya terasa sedap dipandang mata. Aditya akui kalau Anga semakin banyak kemajuan dalam hal memasak karena istrinya itu terus belajar dan belajar. Aditya sebenarnya merasa kasihan karena seringkali melihat tangan Anga yang terluka karena pisau atau minyak panas. Tapi Anga sendiri tak mau berhenti memasak untuknya. Oleh karena itu, Aditya selalu menghabiskan bekal yang Anga buat untuk menghargai kerja keras istrinya. Senyum di wajah Aditya langsung melebar saat membuka kotak bekal dari Anga. Perutnya semakin terasa lapar saat melihat makanan di depannya. Tok, maaf Pak Adit, ada yang ingin bertemu. Siapa Sa? Katanya pacarnya Pak Adit. Dia ada di ruang tunggu karyawan Pak. Ya udah makasih Sa. Sama-sama Pak. Aditya kembali menutup bekal makanan dari Anga. Dia penasaran siapa orang yang mengaku sebagai kekasihnya itu. Apa Anga? Kenapa dia datang gak bilang dulu? Aditya segera menuju ruang tunggu yang dikhususkan untuk menerima tamu kantor. Tapi harapan Aditya pupus sudah ketika dia melihat bukan Anga yang duduk di ruangan itu. Ngapain kamu ke sini, Dit? Mayang berdiri menyambut kedatangan Aditya. Ada urusan apa kamu ke sini dan ngaku-ngaku jadi pacarku? Aditya menatap Mayang dengan jengah. Aku bawain makan siang buat kamu Dit. Kita makan siang bareng ya.
Mayang menunjukkan tas yang ia bawa berisi makanan tanpa mempedulikan pertanyaan Aditya tadi. Maaf, tapi istriku sudah memberikanku bekal makan siang. Mayang tampak kecewa, dia memegang erat tas makanan yang ia bawa. Tapi aku udah datang ke sini Dit, apa kamu nggak mau menghargai aku sedikit saja? Aditya tersenyum sinis lada Mayang. Kalau saja Anga melihatnya pasti dia terkejut melihat Adit yang seperti itu. Nggak usah bahas tentang menghargai di depanku. Nanti kamu kena mental. Mayang langsung dibungkam oleh Aditya. Kalau masalah menghargai, dulu Mayang tidak menghargainya sampai wanita itu pergi demi mengejar uang. Tapi Dit, tapi kebetulan ada yang ingin aku katakan padamu, duduklah. Mayang kembali tersenyum, dia rasa Adit berubah pikiran. Kamu mau bicara apa Dit? Kita sambil makan siang ya. Mayang ingin membuka makanannya. Nggak usah, aku nggak akan lama. Tolak Adit lagi. Namun Mayang masih bisa tenang karena Adit sekarang masih ada di depannya. Setidaknya dia masih bisa berduaan dengan Aditya. Ya udah, kamu mau bicara apa? Mayang menatap Aditya dengan antusias. Kenapa kamu menemui istriku? Dek, Mayang meremas tangannya. Dia tidak bersiap untuk hal ini. Dia kira Anga tidak akan bicara apapun pada Aditya. Dia bilang apa sama kamu? Dia mengadu. Dia bukan mengadu, tapi dia hanya ingin memastikan kebenaran dari ucapan kamu. Tapi untungnya istriku selalu mempercayaiku, dia tidak terpengaruh apapun dengan ucapan kamu. Dari mata Aditya, Mayang semakin merasa kalau namanya sudah tak ada lagi di dalam hati Aditya. Dulu pria itu tidak pernah menatapnya seperti itu. Tapi sekarang, hanya karena wanita yang baru datang ke dalam kehidupan Aditya, dia sudah banyak berubah. Tapi Dita, aku tahu jelas apa tujuan kamu ke sana, kamu pasti sama saja dengan dia yang nggak suka sama hubunganku dengan Anga. Oh aku lupa, kalian itu sekutu. Kalian ingin menghancurkan pernikahanku dengan mempengaruhi Anga. Tapi ingat Mayang, aku tidak akan pernah melepaskan istriku hanya karena kamu. Selamanya Anga akan menjadi istriku dan tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan dia asal kamu tahu itu. Baru berapa hari yang lalu Aditya memarahi dia habis-habisan karena berani menyakiti Anga. Sekarang Aditya harus kembali naik darah karena Mayang. Aditya, kenapa kamu jadi kayak gini sih? Kenapa kamu belain dia sampai segitunya? Apa aku udah nggak ada artinya sedikitpun buat kamu? Selama ini aku setia sama kamu, tapi apa? Kamu malah menikah dengan anak kecil itu. Kamu tega Dit. Tatapan Nanar dengan air mata yang menyeruak sangat menggambarkan perasaan Mayang saat ini. Dia seperti wanita yang tak ada harga dirinya lagi. Mayang sampai mengemis perhatian di depan Aditya. Padahal dari dulu dia membranding dirinya sebagai wanita yang mempunyai harga diri tinggi. Walau dia berasal dari keluarga yang biasa saja, tapi dia tidak mau direndahkan sama sekali. Aku melakukan semua itu hanya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian berdua. Aku cuma mau kalian terpaksa menjalani pernikahan paksa itu karena aku yakin kalau waktu 5 tahun nggak mungkin bisa membuat kamu melupakan aku Dit. Sampai sekarang aku yakin kalau kamu masih mencintaiku. Ucap Mayang dengan menggebu. Semua rasa kecewa dan kemarahan yang melebur menjadi satu telah keluar di depan Aditya. Mayang, Aditya berusaha meredam emosinya. Dia tidak bisa membalas Mayang dengan kemarahan yang sama. Entah harus bagaimana aku menjelaskan sama kamu. Kita sudah berakhir sejak kamu pergi, dan aku sudah punya kehidupan sendiri. Jadi, tolong jangan campuri urusanku lagi. Aku juga tegaskan sekali lagi kalau aku sudah tidak mencintaimu. Aku mohon kamu mengerti. Bahu Mayang bergetar, dia menangis sambil menundukkan wajahnya. Hapus air matamu dan segera pergi dari sini. Aku tidak mau reputasiku buruk karena kamu. Tentu kamu tahu sendiri tentang itu karena dari dulu kamu selalu menjaga reputasimu sendiri. Aku masuk dulu, Aditya segera beranjak meninggalkan Mayang. Tunggu Dit, Aditya berhenti tanpa mau menoleh lagi ke belakang. Apa nggak ada kesempatan buat aku sama sekali? Sekali saja nggak ada Dit. Mayang benar-benar berharap kalau Aditya akan berubah pikiran. Dalam bayangan Mayang Aditya akan berbalik dan memeluknya dengan erat seperti dulu. Mengatakan jika Aditya ingin kembali kepadanya dan meninggalkan Anga. Merajut kembali mimpi mereka yang sempat tertunda selama 5 tahun. Maaf, ucap Aditya kemudian kembali melangkah meninggalkan Mayang dengan kekecewaannya. Ternyata Aditya tetap pada pendiriannya. Ternyata Aditya yang Mayang kira bisa menunggunya sampai dia kembali, lebih memilih wanita lain. Sekarang Mayang hanya bisa menyesali keputusannya dulu. Seharusnya dia tidak pergi dan menyepelekan Aditya. Sekarang setelah dia punya uang, tapi uangnya tak bisa membeli cinta.